Kuliah Kerja Nyata dan Formatif Kerja Sosial Daring dari Rumah UIN Radhima Said Surakarta 2021. KKN yang dilakukan saat ini berbeda dari KKN yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, karena pada KKN tahun ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 yang belum selesai. Maka dari itu mengharuskan kegiatan-kegiatannya tidak fleksibel seperti biasanya. Serta KKN ini dilaksanakan secara mandiri di lingkungan tempat tinggal masing-masing dengan melibatkan masyarakat sekitar. Tema KKN kali ini adalah penguatan ketahanan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis kearifan lokal dan moderasi beragama. KKN ini dilakukan di Dusun Ngetal yang terletak di Desa Surukalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Dusun Ngetal merupakan dusun kecil yang dikelilingi oleh persawahan di sekitarnya dengan jumlah penduduk yaitu 275 jiwa yang terdiri dari 75 kartu keluarga serta terdapat 65 rumah. Sumber perekonomian masyarakat Dusun Ngetal mayoritas bekerja sebagai buruh swasta, pedagang, petani, serta usaha kecil masyarakat seperti budidaya ikan, beternak kambing, serta beternak burung. Secara keseluruhan, masyarakat Dusun Ngetal mayoritas beragama Islam dengan fasilitas umum yang berada di Dusun Ngetal ini seperti adanya masjid, pos ronda, gudang inventaris, serta terdapat lapangan bola voli. Pada saat pandemi COVID-19 ini, masyarakat mulai membatasi aktivitasnya tidak seperti biasanya. Hal-hal yang dilakukan masyarakat di awal pandemi adalah membatasi akses masuk kampung, lalu menyemprotkan disinfektan, dan menyediakan tempat cuci tangan, serta masyarakat menunda kegiatan rutin yang telah dilakukan masyarakat seperti biasanya. Selain itu, masyarakat juga terus menaati protokol kesehatan guna untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Dampak dari pandemi COVID-19 ini pada masyarakat Dusun Ngetal seperti pada sektor pendidikan, yaitu dengan tidak adanya pembelajaran tatap muka di sekolah, maka mengharuskan para murid melakukan pembelajaran secara online. Hari ini karena adanya peraturan dari pemerintah guna untuk mencegah penularan virus COVID-19 terutama pada anak-anak. Pembelajaran daring ini juga memiliki efek samping pada anak jika dilakukan secara berkepanjangan. Selain itu, sektor ekonomi masyarakat juga mengalami penurunan karena di masa pandemi ini banyak para karyawan yang dirumahkan sehingga menghentikan pemasukan mereka. Dan tidak hanya itu saja, pedagang serta UMKM juga mengalami penurunan omset dari sebelumnya karena daya beli masyarakat yang mengalami penurunan. Maka dari problematika yang dialami oleh masyarakat tersebut, kami melakukan program-program yang diharapkan dapat membantu serta memperbaiki permasalahan yang berada di masyarakat Dusun Ngetal ini. Di dalam sektor pendidikan, salah satu program yang kami lakukan adalah pendampingan belajar oleh anak-anak. Program ini kami lakukan karena siswa yang mengalami pembelajaran daring sehingga membuat siswa kesusahan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru mereka melalui online. Dan juga dari pembelajaran daring ini membuat efek atau dampak negatif terhadap psikologi anak apabila terus dilakukan secara berkepanjangan. Dampak negatifnya seperti kurangnya interaksi sosial anak terhadap orang lain, perkembangan anak akan mengalami melemah, serta kurangnya mendapatkan kualitas dan efektivitas belajar yang baik. Sehingga kegiatan pembelajaran ini agar anak dapat penyesuaian dengan baik dalam situasi serta semangat belajar, sehingga anak akan dapat belajar dengan efisien
sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya serta dapat mengembangkan potensi secara optimal. Selain pendampingan belajar, kami juga melakukan program-program kegiatan, yaitu kegiatan keterampilan bersama anak-anak. Kegiatan ini dimaksudkan untuk terus mengembangkan kreativitas serta imajinasi anak, karena di masa pandemi COVID-19 ini, anak lebih bermalas-malasan di rumah, serta lebih banyak bermain gadget. Kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan perkembangan anak, seperti dapat melatih kemampuan motorik anak, mengajarkan anak untuk mengikuti instruksi, serta meningkatkan kesabaran dan ketelitian terhadap anak, sehingga anak dapat meningkatkan potensi kemampuannya, serta akan berinovasi untuk kedepannya secara maksimal. Tidak hanya itu saja, kami juga melakukan program kegiatan pemberian pengetahuan mengenai bahaya penggunaan gadget secara berlebihan, serta pentingnya menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Di saat pembelajaran daring seperti ini membuat anak menyalahgunakan penggunaan gadget dengan bermain game. Hal ini timbul karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget oleh anak. Hal ini apabila tidak segera melakukan pembatasan, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan serta psikologi anak, seperti menurunnya perkembangan otak serta kesehatan mata karena terkena paparan radiasi dari gadget yang berlebihan yang dilakukan oleh anak-anak. Selain itu, memberikan pemahaman mengenai menjaga kesehatan anak juga penting. Salah satu hal dalam menjaga kesehatan, contohnya seperti rajin mencuci tangan. Maka dari itu, kami juga melakukan tutorial cara cuci tangan yang benar kepada anak-anak. Hal ini dilakukan karena banyak anak yang salah dalam mencuci tangan sebab belum mengerti bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Selain dalam sektor pendidikan, kami juga melakukan program untuk memperbaiki problematika digital ekonomi. Di masa pandemi seperti ini, banyak usaha masyarakat yang mengalami dampaknya, seperti penurunan omset karena daya beli customer yang mengalami penurunan. Hal ini diperburuk dengan adanya peraturan pemerintah mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut PPKM darurat. Namun, dengan masih tingginya kasus positif COVID-19, membuat pemerintah memperpanjang PPKM darurat ini. Saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus. Contoh usaha yang mengalami dampaknya yaitu usaha es kelapa muda milik Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga. Ini membahas tentang dampak COVID-19 pedagang kaki lima. Omset saya stabil, tapi supplier kelapa itu sulit karena kan ya jalannya ya dibatasi ya karuan petani ini ya kentekan kelapa sih. Nah ya wis ngono kuwi mergo angel blek tekan yo angel saiki ya omsete iku wingke ing tanggapane ya kalau dampak yo setuju air gak apa-apa. Ini aja dipersulit ngono kuwi. Mumet malahan kabeh pedagang mah mumet. Yo ning warung yo tak kei inisiatif Mas Yohan. Yo tak kei speaker aktif nek gue sing songan apa jogetan yo ora apa-apa. Dan narik pelanggan lah sebenarnya. Yo bantuane sasine kok pemerintah yo enek Mas. Bantuannya yo sithik ger piro ngono
sak juta piro ngono tok. Ning yo setahun pisan. Yo harapane Covid iki yo sedang rampung. Yang kaya biasane wae. Kena tuku rokok. Iso dolan ngalor ngidul. Wis ngono kuwi tok wae. Tidak hanya usaha es kelapa muda milik Mas Yoga, usaha angkringan milik Pak Parti juga mengalami efeknya karena omset yang tidak stabil. Efek dari PPKM level 4, nah itu terutama untuk usaha angkringan, nah itu sangat berdampak ya, terutama kepada rakyat kecil. Kenapa? Karena usahanya menurun lah, katakanlah begitu, karena adanya PPKM. Untuk itu pemerintah berharap dan saya mohon untuk diakhirilah PPKM ini. Untuk bantuan dari pemerintah setempat sampai detik ini masih nol, Mas, masih nol. Harapannya untuk depan untuk PPKM ini semoga cepat berakhir, dan untuk yang terakhir mungkin nanti tanggal 2 Agustus ya, 2 Agustus itu mungkin yang terakhir, dan nanti jangan diperpanjang lagi karena sangat berdampak pada masyarakat kecil, terutama usaha angkringan, Mas. Omset menurun. Dan yang terakhir ya, Mas, semoga dengan adanya pandemi ini mudah-mudahan cepat berakhir, dan kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua semoga diberi kesehatan, semoga dapat bekerja dengan baik lagi seperti sedia kala. Amin. Selain kedua usaha tersebut, usaha Cilapak Agus juga mengalami dampaknya. Hal ini karena adanya sistem pembelajaran daring membuat sekolah-sekolah ditutup, dan juga menurunnya daya beli masyarakat, sehingga usaha Cilapak Agus ini mengalami penurunan omset. Maka dari keluhan para UMKM tersebut, kami melakukan program yaitu mempromosikan usaha tersebut ke dalam platform digital atau media sosial. Program ini dimaksudkan untuk menarik minat beli masyarakat serta memperluas pasar dari ketiga UMKM ini. Dan diharapkan dengan adanya program ini dapat menaikkan omset setiap harinya dan membuat perekonomian masyarakat menjadi bangkit dan stabil seperti semula.